Welcome back to Story with Nai. Di video kali ini aku akan bahas tentang bajak laut. Ya, bukan One Piece, tapi mari kita bahas. Bayangin nih, kamu lagi kerja di kapal tanker gede banget, bawa minyak mentah puluhan juta dolar. Terus tiba-tiba sekelompok perompak Somalia naik dari perahu kecil mereka. Itulah yang kejadian sama kapal Rusia University Sky Moscow waktu lagi lewat Teluk Aden, salah satu jalur laut paling rawan bajak laut di dunia. Hari Rabu itu kapal lagi jalan santai menuju China. Tiba-tiba diserang. Bajak lautnya bukan main-main dan agresif. Tapi untungnya para kru udah terlatih. Mereka langsung kabur masuk ke Citadel, ruang perlindungan dalam kapal yang aman banget dan bisa dikunci dari dalam. Rusia yang dengar kabarnya langsung kirim pasukan elit nih. Besoknya kapal perang Rusia datang nyergap dan berlangsunglah operasi dramatis. Pasukan Rusia naik ke kapal bajak malam-malam, lumpuhin mesin dan bikin si perompak gak bisa kabur. Sempat ada baku tembak dan satu bajak laut tewas dalam aksi itu. Tapi 23 awak kapal berhasil selamat tanpa terluka. Awalnya Rusia bilang, oke, para perompak ini bakal dibawa ke Moskow buat diadili. Tapi ternyata nggak semudah itu. Ada celah besar dalam hukum internasional soal gimana nih negara harus menahan dan mengadili bajak laut. Tapi akhirnya mereka dilepas begitu saja. Ya, setelah operasi dramatis dan baku tembak, bajak lautnya malah dibebasin. Ketika ditanya kenapa, juru bicara militer Rusia cuma bilang santai. Kenapa kita harus kasih makan perompak? Masalahnya bukan cuma Rusia yang bingung. Negara-negara lain juga pusing soal nasib para bajak laut setelah ditangkap. Banyak yang akhirnya tuh dibebasin lagi karena nggak tahu harus diapain setelah masa tahanan selesai. Di sisi lain, Kenya yang selama ini mau bantu mengadili bajak laut juga mulai keberatan karena biaya dan proses hukum yang super panjang. Sementara bantuan dari negara-negara kaya nggak datang sesuai janjinya. Makanya sampai sekarang di jalur laut Teluk Aden banyak operasi anti bajak laut yang tetap harus menghadapi situasi aneh. Ketemu bajak laut bersenjata tapi nggak bisa menahan mereka lama-lama. Akibatnya jumlah perompak yang kembali dilepas ke laut pun makin banyak. Ternyata cerita tadi tuh ada alasannya guys. Pernah kepikiran nggak kenapa bajak laut Somalia dulu bisa segila itu? Ceritanya tuh jauh lebih kompleks daripada cuman nyari duit. Serius, ini kayak drama kriminal internasional. Jadi gini, awalnya banyak dari mereka tuh bukan niat jadi kriminal ya. Laut Somalia itu dirusak sama kapal asing, terus ikan mereka tuh dicuri, limbah beracun dibuang seenaknya, nelayannya mulai bangkrut, ekonominya hancur. Nah akhirnya banyak nih yang mikir, daripada nangkep ikan yang makin habis, ya nangkep kapal asing sekalian aja. Dan lucunya, operasi pembajakan mereka tuh kayak startup versi gelap. Jadi ilegal kayak gitu. Ada investornya, ada kaptennya, ada tim penyerang, ada negosiator, profesional, serius, lengkap banget strukturnya. Kayak perusahaan, cuman bisnisnya tuh ilegal. Di laut mereka pakai GPS, telepon satelit, speedboat, sampai tangga buat naik ke kapal besar. Senjatanya tuh standar aja, cuman kayak AK-47 dan RPG. Target utamanya ya anjungan kapal. Urusan tebusan juga kayak transaksi bisnis gitu, ada negosiasi panjang, ada pembagian keuntungan, bahkan ada yang bangun sumur dan masjid dari duit tebusan. Walaupun ya tetap aja itu duit hasil ngerampok. Masalahnya menangani pembajakan ini tuh nggak gampang. Somalia tuh nggak punya pemerintahan yang kuat. Hukum internasional tuh bolong-bolong dan banyak negara yang bingung mau ngadili mereka di mana. Makanya banyak bajak laut yang ditangkap terus dilepasin lagi. Akhirnya kapal mulai adaptasi nih, pasang penjaga bersenjata, rutenya diubah sampai bikin ruang aman. Pembajakan pun perlahan mulai turun, tapi ternyata efeknya itu panjang. Ada mantan bajak laut yang buka usaha, ada yang balik ke kriminal, dan banyak kota yang dulu kebanjiran uang tebusan mendadak miskin lagi. Jadi ya pembajakan Somalia bukan cuma cerita aksi di film aja. Ini tuh hasil konflik ekonomi, politik, dan hukum internasional yang kacau. Dan percayalah, dunia maritim tuh lebih liar dari film Hollywood manapun. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan follow. Untuk kalian yang mau ceritanya di-up di video selanjutnya, silakan share cerita kalian di DM ataupun lewat email yang sudah aku cantumkan di bio. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!